selamat bertemu kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, seperti yang Pak lihat, Baik dan luar luar biasa. biasa. Terima kasih. Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan kepada Ibu beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini akan ada kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi. Sebelum saya melakukan observasi kelas, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi kelasnya. Tentu saya minta Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik, untuk tujuan observasi pada saat kali ini yaitu saya akan mengamati, terus saya juga ingin mengetahui dan berakhir untuk mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang dijalankan terus. Baik, yang pertama yaitu kira-kira area pengembangan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Iya, baik Pak. Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan di kelas, sini ada dua, yaitu pada bagian pengetahuan dan yang kedua itu pada bagian keterampilan. Pada bagian pengetahuan itu materi yang akan saya berikan tentang laporan hasil observasi. Jadi siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sedangkan pada bagian keterampilan, setelah mereka mengidentifikasi ciri-ciri teks kebahasaannya, siswa mampu mempresentasikan. Jadi siswa itu harus bisa mempresentasikan di depan teman-teman. Ya, secara pengetahuan itu nilai mengidentifikasi keterampilannya mereka membaca. Baik. Dari dua hal ini kira-kira rancangan pembelajaran, kira-kira strategi atau model dan metode apa yang diterapkan nanti? Iya, untuk rancangan pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dalam kemampuan sosial emosional, keterampilan sosial emosional. Untuk diferensiasi ini saya sudah melakukan pemetaan dari sebelumnya tentang kemampuan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ini saya sudah lakukan sebelumnya. Sedangkan untuk modelnya saya menggunakan PBA. Oke. Metodenya kira apa? Metode diskusi. Oke, baik ini. Dari ketiga hal yang sudah disampaikan tadi, strategi, model dan metode, kira-kira media pembelajaran apa yang siap? Media pembelajaran yang akan saya siapkan nanti pastinya laptop, PPT dengan LKPD. Yang LKPD ini sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, baik. Pertanyaan berikut, kira-kira kapan pelaksanaan observasi nanti dilakukan? Pelaksanaannya akan terjadi di hari Rabu. Rabu ya, minggu depan ya. Jam di kelas 8B. Kelas 8B ya, jam berapa? Jam ke 3.45. Oke. Baik Ibu, kita sudah berada pada penghujung kegiatan observasi ini. Kira-kira dari diskusi kita kali ini, apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Baik Pak, yang saya dapatkan itu yang paling pertama tadi tentang area pengembangan. Jadi saya dapat mengetahui kalau dalam di kelas itu harus memiliki area pengembangan yaitu pengetahuan dengan keterampilan. Ya, selain itu tentang rancangan pembelajaran yang akan terjadi di kelas. Jadi paling tidak kita sudah merencanakan memang kira-kira rancangan pembelajaran yang harus dilakukan di kelas itu modelnya seperti apa. Ya, tentunya kita melakukan itu dengan melihat kondisi siswa, dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan yang terintegrasi dalam keterampilan sosial. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kita akan bertemu pada hari Rabu di kelas 8B jam 3. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana alasannya labunya? Sakit. Tony, kemana? Sakit Ibu. Dengan sakit? Ya Ibu, kalau
Semuanya makan pagi tadi? Ada yang tidak makan? Tidak ada ya? Semua makan pagi, siapa yang tidak makan? Mana Kera? Sudah makan? Bawa bekal tidak tadi? Bawa uang? Sudah makan tadi? Oke, baik. Semua sudah aman ya? Sudah bisa ikut pelajaran hari ini? Bisa? Iya, baik. Tadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita awali dengan SPP ya. Ya, Ibu ajak kalian untuk tangan diputar-putar, bergeputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tentang materi kita. Ya, menganalisis dan memaknai laporan hasil observasi. Siapa yang tahu? Observasi pengamatan. Melakukan pengamatan. Ada yang sudah melakukan pengamatan kecil setelah kita belajar beberapa hari lalu? Sudah. Ya, coba kalian. Apa yang kamu amati? Daunnya berwarna hijau. Batangnya bercabang-cabang. Berakar serabut. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Minggu lalu kita tentang menganalisis teks laporan observasi. Hari ini kita berbicara tentang ciri kebahasaan laporan hasil observasi. Dengan apa? LHO. Yang kayaknya itu LHO. Laporan hasil observasi. Ya, baik. Ini kalian tetap dalam kelompok ini ya, tidak perlu ibu ganti-ganti lagi. Kita coba lanjut sampai yang masih ingat. Ya, kita lihat dulu tujuan soal setelah bisa bantu itu untuk membaca. Ya, silakan. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan ciri kebahasaan teks LHO untuk berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan ciri kebahasaan teks LHO atau laporan hasil observasi untuk berbicara dan mempresentasikan. Nanti bakal minta kalian kerjakan, setelah itu kalian mempresentasikan di depan. Bisa? Bisa. Baik. Ya, sekarang pertanyaan kemana? Pernahkah kamu membaca atau menyimak teks LHO dan menyampaikan kepada orang lain? Setelah kamu menonton, setelah kamu membaca, kamu menyampaikan, oh tadi saya nonton tentang ini, tentang observasi tentang lidah buaya misalnya, aku menceritakan kepada teman. Atau tadi Khaled, dia bilang dia pernah menonton ya tentang Lombok, dia mengamati secara langsung tanaman Lombok. Yang lain, kata benda, objek, kalimat definisi, kata kerja, pertolongan, dan yang keempat adalah istilah yang ilmiah. Kita lihat kata benda, objek. Karena kata benda ada peristiwa ya tadi, objek itu sama dengan apa? Objek. Benda. Ingat, impianmu sedang menunggu. Baik. Sekarang masih tetap kelompok yang sama. Coba kita lihat
kalian menemukan ciri-cirinya, ciri-ciri kebahasaannya, sebentar masing-masing kelompok menceritakan kembali dari isi teks tersebut. Sudah paham? Satu orang baca, yang lainnya mulai membaca. Bukan ini. Sebutkan siapa sebesar yang mau menceritakan di depan. Ceritakan kembali teks di kedelai ya. Membacakan informasi di kedelai. Dan yang satunya menceritakan kembali ya teks. Sudah mulai. Pada abad ke-19, tarian ini dimulai dibudidayakan di Indonesia. Kedelai juga dikenal sebagai susu hijau karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kedelai berbentuk sinar dan kedelai berbentuk dan hasil menghasilkan hasil kerja dari kelompok tani. Tumbuhan ini juga memiliki banyak manfaat seperti sumber bahan pangan berprotein nabati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya baik, sekarang kita coba melakukan teknik mindfulness. Tahu mindfulness? Tahu apa itu mindfulness? Apa itu mindfulness? Ya, kita refresh sedikit dan mengembalikan apa? Pikiran kita ya, berpikiran. Mungkin tadi kamu capek, mungkin tadi belajar yang terlalu banyak. Sekarang kita mengembalikan untuk fokus kembali pada sekarang. Silakan ambil jarak, lepaskan semua aktivitas. Letakkan tanganmu di atas meja atau di atas tangan. Ambil posisi rileks yang menurutmu paling rileks. Sudah? Secara perlahan pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan secara perlahan. Kembali lagi, tarik nafas secara perlahan dan lepaskan secara bisa menceritakan bagaimana perasaanmu ketika kita melakukan mindfulness tadi dengan teknik stop. Angkat tangan, jangan lama-lama. Ya, silakan. Yang lain. Sedih. Ini bagaimana? Itu saya lega. Ya? Lega. Apanya yang lega? Bisa melepaskan semua yang kamu rasakan sebelumnya. Ibu lihat sepertinya kamu yang kita masuk ini bukan jam ke-6 ya, tapi sepertinya masih pagi sekali ya, betul tidak? Betul. Besok untuk kegiatan kita besok masih dalam kelompok yang sama ini kita akan mengamati objek. Nah, objek kamu tentukan memang kira-kira saya akan kelompok kami ini mau amati objeknya tentang apa. Nanti kita masuk hanya sebentar 5 menit mungkin. Setelah itu besok kita keluar. Ya, kita lihat di luar, mengamati objek yang ada di luar. Tentunya objek yang akan kamu amati besok nanti sesuai
kita tutup kegiatan kita dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, kemarin saya sudah menyaksikan proses observasi yang Ibu lakukan di kelas, dan setelah observasi di kelas tentunya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan pada Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Ya, baik. Terima kasih. Perasaan saya senang. Kenapa? Karena saya bisa melakukan hal-hal baru. Ya, salah satunya pembelajaran saya kemarin yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan ice speaking. Saya mengawali pembelajaran dengan ice speaking. Setelah itu saya melakukan mindfulness dengan teknik stop, dan untuk kegiatan ini saya melihat siswa benar-benar merasa positif dan mereka bisa menemukan semacam ada hal baru, hal positif baru yang mereka peroleh. Baik Ibu, ada hal baru yang mereka dapatkan. Terus mungkin Ibu bisa mengingat kembali kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin itu? Kemarin area pengembangan ada 2, pengetahuan dengan Keterampilan. Ya, betul sekali. Untuk pengetahuannya kemarin saya sudah melakukan ada diskusi kelompok. Iya. Saya memberikan KPD yang sudah ada di dalam buku mata pelajaran yang menjadi buku pegangan siswa, dan yang kedua mereka mempresentasikan itu pada pengembangan keterampilan. Baik Ibu, dari 2 area keterampilan, pengetahuan keterampilan yang Ibu sudah kembangkan itu, kira-kira menurut pendapat Ibu apakah itu sudah berhasil atau belum? Kalau yang saya lihat berhasil, tapi belum sampai ke 100%. ya. Tapi secara sudah sedikit ada perubahan. Baik, kira-kira mungkin ada kendala yang Ibu hadapi? Ya, kendala yang saya hadapi mungkin siswa saya itu kurang literasi, sehingga kurang membaca. Kurang membaca, sehingga ada hal-hal yang seharusnya mereka misalnya dalam mengerjakan waktu yang disediakan 30 menit, tapi karena kurang literasi akhirnya bukan 30 menit lagi, bahkan sampai dengan 60 menit. Ya, mungkin ke depan ini bisa diperbaiki. Iya. Oke Ibu, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saya juga kurang tahu ini faktor, mungkin salah satunya faktor dari latar belakang siswa itu sendiri, dan mungkin keterbatasan ekonomi, sehingga mungkin ada siswa-siswa yang jarang untuk membaca, atau mungkin referensi siswa itu sendiri yang kurang. Atau ya? mungkin waktunya siswa itu yang kurang. Kira-kira rencana untuk keluar dari permasalahan seperti ini kira-kira? Iya, untuk rencana saya rencananya dalam pembelajaran saya itu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran ada kegiatan literasi. Ya. Dan untuk buku-bukunya mungkin saya bisa siapkan, ambilkan dari perpustakaan. Selain itu mungkin saya ambil dari internet. Baik. Oke Ibu, baik, terima kasih atas waktu observasi yang sudah dilakukan kemarin. Menurut saya sudah bagus, dan mungkin rencana Ibu ke depan kegiatan literasi sebelum kegiatan proses pembelajaran literasi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak.